vaksinasi anak untuk usia 6 sampai 11 tahun ini Bu Dok menggunakan vaksin apa dan alasannya seperti apa nih Bu Dokter? Ya baik, memang vaksin untuk anak-anak kami mau kick off mulai hari ini dan seterusnya bertahap. Menggunakan yang telah setujui saat ini adalah CoronaVac atau Sinovac. Jadi memang di Indonesia ini mulai 14 Desember itu sudah boleh melakukan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Tetapi saat itu juga saya baca atau karena memang edarannya adalah bisa melaksanakan vaksin anak 6 sampai 11 tahun dengan syarat bahwa cakupan vaksin untuk dosis 1 lebih dari 70% dengan lansia lebih dari 60%. Jadi yang di ACC saat itu yang paling dekat masih Nusa Tenggara Barat. Jadi masih belum Nusa Tenggara Timur belum masuk. Tetapi kemudian dengan kecukupan vaksin Sinovac yang sudah tinggi, maka ada edaran lagi 2-3 hari yang lalu bahwa kami boleh melakukan vaksin anak 6 sampai 11 tahun di seluruh kabupaten di Indonesia ini. Maka ND kemarin kami sudah tentunya sebelum kami kick off ini atau pencanangan yang kita rencanakan jam 9 pagi ini di SD ND 4 atau Kemit, itu kami harus melihat kecukupan vaksin Sinovac. Karena yang bisa digunakan untuk anak-anak dan juga remaja hanya vaksin Sinovac. Jadi ada edaran bahwa nanti selain anak-anak dan remaja dan selain dosis kedua yang sudah terlanjur memakai Sinovac, untuk dewasa kita tidak memakai Sinovac lagi untuk dosis pertama. Begitu. Oke, jadi memang ini juga yang menjadi alasan kenapa ketika pemerintah kick off vaksin anak di 14 Desember 2021, ini baru hari ini ya Bu Dokter ya? Iya, karena memang edarannya memang kita belum kan itu ada persyaratannya. Nah, kita itu lemahnya kalau di ND ini kami lagi kejar sekali seperti yang dulu kita sudah ini kan bahwa lansia ini kami sulit sekali terus terang. Sulit sekali, bahkan sekarang masih 40%-an. Itu kami kejar sampai 60%. Artinya kita butuh 20%-nya. Kita masih butuh sekitar 4.000 lansia. Maka untuk kejar itu kami sudah melakukan pos-pos vaksinasi. Jadi ini SK-nya masih diolah oleh bagian hukum bahwa nanti ketika SK keputusan Bupati sudah keluar bahwa nanti layanan-layanan umum dan sebagainya itu sudah harus memakai vaksin dosis kedua. Ini pun sudah kita berlakukan sekarang di kantor-kantor, pelaku-pelaku usaha, kami sudah lakukan semua. Itu sebenarnya adalah untuk merangsang adanya vaksin. Tetapi juga kami berpikir ketika semua orang divaksin, kami juga harus menyediakan tempat di mana bisa terjangkau vaksinnya. Untuk saat ini yang sudah kami adakan adalah terpusat vaksin lansia di depan rumah sakit RSUD ND mulai jam 8 sampai jam 5 sore, Senin sampai dengan Sabtu. Tetapi ini secara bertahap, mulai Senin ini kami serentak untuk seluruh anak-anak 6 sampai 11 tahun dan juga kami mau mengadakan posko-posko vaksin di tempat-tempat layanan publik seperti pasar. Sehingga kalau kita adakan rahasia, itu juga kita harus bertanggung jawab, harus ada tempat vaksinnya. Dan juga kemarin juga saya sudah kumpulkan seluruh kepala puskesmas bagaimana mensiasati atau mempercepat vaksinasi ini terutama pada lansia. Jadi kita sudah sepakat dengan kepala puskesmas, nanti juga akan dipertegas lagi oleh Bapak Bupati. Senin itu rapat koordinasi dengan seluruh camat Kabupaten ND bagaimana kita mengadakan vaksinasi secara terpusat di semua daerah dengan tidak lagi jam 8 sampai jam 12, tetapi jam 8 sampai jam 5. Itu semata-mata untuk kejar supaya dosis vaksin kita tercapai target, karena target kita lansia. Ketika lansia itu sudah mencapai 60%, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan, Mbak. Salah satunya adalah booster untuk yang non-lansia. Itu kita bisa lakukan nantinya. Kalau ini kita masih belum bisa, karena memang lansianya
sulit sekali. Tapi ini nanti spike-spike akan kita lakukan. Kalau memang di kampung-kampung atau di desa-desa ada lansia yang tidak bisa jalan dan sebagainya, nanti kita akan rapatkan bagaimana kalau bisa jemput, kita fasilitasi. Baik. Begitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Dokter ya, booster ini kan persyaratannya juga harus 70% dosis 1 dan 60% dosis 2 ya, dan juga untuk lansia. Kalau untuk ND sendiri nih Bu Dokter, sampai dengan saat ini seperti apa capaian vaksinasinya untuk 2 dosis dan juga untuk lansia sendiri? Kalau untuk 1 dosis kita sudah mencapai, jadi kita sudah sekitar 74%. 74% untuk dosis 1. Cuma dosis 2-nya ini masih rendah, sekitar 35 itu per tanggal 13. Kalau sekarang mungkin sekitar sudah 40-an untuk dosis yang kedua. Tetapi untuk lansia ini juga 40%-an. Jadi itu yang kita kejar. Lansia dulu kita naikkan menjadi 60%. Di samping itu kita juga kejar dosis kedua. Karena pada target tahun 2022 ini, Maret, kita targetnya harus 100%. Kalau memang 100% saya rasa mungkin tidak mungkin bisa, karena mungkin juga yang setelah dosis pertama orangnya ada pergi Kalimantan dan sebagainya, keluar daerah ND itu juga divaksinasi di tempat dia setelah perginya itu, atau sudah pergi dari Kabupaten ND. Paling enggak kita sudah harus di atas 90 dosis 1 maupun dosis 2. Itu adalah target yang nasionalnya. Oke, baik. Kita kembali ke kick off vaksinasi anak nih Bu Dokter ya. Berapa banyak vial vaksin yang akan digunakan? Kemudian juga sasaran targetnya ini berapa banyak nih Bu Dokter? Ya, jadi kalau Sinovac kita sudah ada sekitar 7.000 dosis saat ini. Jadi Sinovac nanti kita akan senterkan untuk yang anak-anak tentunya. Kemudian untuk memang 2,6 juta ya untuk satu Indonesia ya. Tapi untuk ND itu kita jadi gini Mbak, kita itu ada proyeksi. Artinya dari Pusdatin itu sudah ditentukan, misalnya Kabupaten ND, bahkan per Puskesmas kita ada proyeksi untuk seberapa cakupannya. Jadi untuk anak-anak 6 sampai 11 tahun itu kita proyeksi dari Pusdatin targetnya adalah 27.853. Itu proyeksi anak-anak yang harus divaksin 6 sampai 11 tahun. Jadi nanti pelaksanaan vaksin bukan hanya di puskesmas ataupun di posyandu ataukah di mana puskesmas ataukah di klinik Polres, ataukah bisa juga kami nanti akan mengadakan posko-posko vaksin di SD atau sekolah-sekolah. Itu yang akan kami lakukan, begitu. Oke. Dan karena kami harus persiapan. Ya. Ya, nah Bu Dokter, hari ini kick off-nya, launching-nya ini, apakah langsung dengan pemberian vaksin ataukah seperti apa nih Bu Dokter? Ya, jadi launching ini nanti akan dilaunching oleh Bapak Bupati, Kapolres ND dengan Bapak Dandim 1602. Jadi ini nanti langsung kita vaksin. Jadi launching sekaligus kita vaksin. Tetapi memang persyaratannya adalah screening tetap kita lakukan, kondisi anaknya bagaimana, batuk pilek, demam atau tidak dan sebagainya, penyakit bawaan apa, tetap kita lakukan screening seperti orang dewasa. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga meminta persetujuan dari orang tua, karena bagaimanapun juga walaupun ini program nasional, tapi kita juga pendapat orang tua juga kita hargai ya Mbak ya, karena sesuatu itu kalau dalam keadaan terpaksa justru nanti kalau ini juga akan terjadi gesekan di antara kita. Jadi tetap sosialisasi kemarin juga sudah. Jadi ketika kita mendapatkan surat bahwa kita sudah bisa melakukan vaksinasi 6 sampai 11 tahun, kita langsung tindak lanjuti. Kita langsung ke sekolah, kita canangkan di satu sekolah dulu, kemudian kita ke kepala sekolah dengan guru-gurunya, kemudian guru-gurunya juga sosialisasi ke wali kelasnya, kemudian juga ada surat pernyataan. Jadi itu juga kita harus persiapkan benar-benar ini. Okay. Begitu, selain dari vaksinnya itu sendiri. Iya, ya. Berarti hari ini memang hanya di SD Gebit ini 4 saja Bu Dokter ya vaksinasi anaknya. Sedangkan untuk kita masih launching. Ya. Selanjutnya di seluruh sekolah, di seluruh Kabupaten ND ini. Jadi nanti tergantung sama wilayahnya. Misalnya wilayah Puskesmas Roga, ya dia mencakup sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya.
begitu. Oke. Ya. Ini targetnya sampai Maret 2022 kah, Bu Dokter, ataukah ada target khusus nih untuk vaksinasi anak? Tidak, semuanya kalau dari pusat itu kita ditargetkan Maret 2022. Mhm. Itu Diharapkan harus bisa. selesai vaksinasinya ya, anak ataupun juga orang Iya. dewasa. Oke. Ini sudah Mbak, jadi kita kejar-kejaran ini supaya ya kita sebenarnya konsentrasi ke COVID juga. Sebenarnya itu ada yang kedua. Yang pertama adalah vaksin, karena dengan vaksin cakupannya yang bagus, vaksinnya sudah hampir menyeluruh, terjadi herd immunity, walaupun ada COVID varian apapun tidak akan menimbulkan kematian atau yang fatal akibatnya nanti. Ya. Oke, berarti kita memang harus berharap nih Bu Dokter ya, dengan 3 bulan ini ya, ini Januari sampai dengan Maret, kemudian Kayaknya sudah bukan 3 bulan lagi ya Mbak. Januari sudah 2 bulan lebih nih Bu 2,5 Dokter ya. bulan. Iya, Iya, benar. iya, Dengan betul. interval pemberian dosis 1 dan dosis 2 ini 28 hari, semoga saja screeningnya ini semua anak bisa divaksin ya Bu Dokter ya, sehingga tidak ada penundaan-penundaan lagi nih. Iya, itu juga jadi juga kendala. Ada beberapa saya dapat laporan juga ada 1-2 wali murid yang masih keberatan, tidak mau tanda tangan surat persetujuan. Jadi itu pun juga itu akan menjadi kendala juga. Tapi nanti tetap sosialisasi tetap akan kita lakukan. Tetapi tidak bisa juga kita sosialisasi sendiri nanti pelaksanaan tidak bisa. Kita harus kereta karena memang kita dikejar target atau dikejar supaya kita bisa tidak adanya Omikron atau tidak adanya wabah Omikron gelombang ketiga di Kabupaten Ende yang tentunya kita pusat kesehatan kita juga harus siapkan dan segala macam. Jadi kita sosialisasi sekaligus langsung pelaksanaan. Tidak bisa sosialisasi ada waktu tersendiri, tidak bisa. Ya, karena Begitu, benar-benar ya. ini mepet waktunya Bu Dokter ya, kalau bisa dibilang ya 2,5 bulan. Kemudian juga untuk keterbutuhan atau ketersediaan vaksin anaknya Sinovac ini aman ya Bu Dokter ya sampai dengan Maret nanti. Iya, aman. Jadi Mbak, kita itu selalu berkorelasi dengan kesediaan vaksin di pusat karena kita tahu bahwa vaksin sampai saat ini belum bisa berbayar. Jadi kita tergantung dari pemerintah pusat. Pusat juga mengeluarkan aturan yang berubah-ubah. Yang pertama belum boleh 6 sampai 11 tahun dan sebagainya. Itu juga melihat ketersediaan vaksin di Indonesia ini. Jadi ketika ketersediaan vaksin Sinovac ini belum atau CoronaVac ini yang belum banyak, otomatis mereka atau aturan yang berlaku adalah dibatasi, mungkin lansianya harus 60% dulu baru anak-anak karena tergantung dari cakupan. Tapi ketika saya baca memang Indonesia saat ini Sinovac atau CoronaVac-nya itu sudah berlebih, maka seluruh kabupaten boleh melakukan vaksinasi untuk anak 6 sampai 11 tahun tanpa ada batasan pencapaian target. Begitu, Oke, Mbak. baik. Nah, berarti Bu Dokter untuk vaksinasi anak 6 sampai 11 tahun ini kan lokusnya di sekolah-sekolah ya, sesuai dengan jadwal yang mungkin sudah dikeluarkan. Kemudian juga ada di Vaskes, ada di tempat publik. Seandainya nih ketika jadwal di sekolah A anaknya tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya sakit atau ada alasan lainnya, mereka bisa menuju ke Vaskes terdekat untuk mendapatkan vaksin karena di sekolahnya ini sudah lewat nih jadwalnya. Atau kan seperti apa nih Bu Dokter? Iya, jadi begini Mbak, sekarang ini kayak kalau kemarin saya lihat Puskesmas membatasi bahwa dia memvaksin di area kerjanya, kalau vaksin dosis 1-nya di Polres dia tidak mau terima vaksin dosis kedua, tidak boleh begitu. Saya sudah kumpulkan bahwa kita bekerja bersama-sama. Ini kita tidak lagi melihat dia wilayah kerjanya mana, kecamatan mana, tidak perlu. Jadi kita sekarang tembak saja, artinya ada orang yang membutuhkan kita vaksin. Orang yang membutuhkan kita vaksin, makanya kita harus ada posko-posko. Nanti rencananya bahwa ketika kita sudah ada rahasia-rahasia di pelayanan publik, terutama di pasar mungkin, jadi kita tidak boleh juga menyengsarakan pedagang di situ. Kita harus membuka posko di situ. Jadi kita harus membuat bahwa kita boleh mencanangkan vaksin, boleh kita mengejar vaksin, tetapi kalau tempatnya susah terjangkau atau dia bingung mencari vaksin juga kasihan. Jadi sekarang ini siapapun bebas, Mbak. Terutama kita sudah lakukan di depan rumah sakit ini semua. Bahkan kalau kita bisa bahwa itu adalah poskonya lansia, tapi 50% yang hadir lebih itu justru bukan lansia. Jadi yang kebingungan dosis kedua juga kita vaksin. Tetapi memang ada keterbatasan, seperti tergantung dari vialnya, seperti Sinovac.
itu kan satu vial untuk dua orang. Jadi kita tunggu 2 orang datang baru kita keluarkan vaksinnya. Misalnya Pfizer satu vial untuk 10 sampai 11 orang. Ya kita kumpulkan dulu 10 sampai 11 orang itu. Karena kalau kita misalnya 5, kita langsung suntik itu nantinya akan rusak vaksinnya dan tidak bisa disimpan kembali. Itu yang mungkin kendala-kendala yang kita hadapi. Bahkan rencananya nanti di Dukcapil satu saat nanti juga kita akan adakan rahasia di sana. Dengan adanya rahasia tetapi kita adakan posko di sana. Jadi kita akan mengadakan mobile posko ini. Baik. Begitu, Mbak. Ya, kita berharap saja Bu Dokter ya semua itikat baik dan juga niat baik ini bisa juga menyadarkan masyarakat ya untuk sadar vaksin sehingga bisa menjaga kesehatannya. Iya, baik Mbak. Jadi saya terima kasih sekali. Saya mengharap partisipasi dari masyarakat, tetapi saya juga kemarin ketika kumpulkan kepala puskesmasnya, memang dari semua puskesmas itu menyatakan bahwa masyarakatnya banyak yang antusias. Jadi saya terima kasih sekali kepada masyarakat Kabupaten ND yang sudah mempunyai semangat atau partisipasi aktif untuk divaksin, dan juga saya berterima kasih juga kepada teman-teman nakes di seluruh Kabupaten ND bahwa kemarin ketika kepala puskesmas saya panggil semua untuk mereka bilang tidak ada yang bilang tidak siap, bahkan mereka bilang siap dan semangat untuk kesehatan di Kabupaten ND ini. Baik, terima kasih Bu Dokter untuk informasinya pagi hari ini. Sukses ya untuk kick off vaksinasi anak 6 sampai 11 tahun di Kabupaten ND. Salam sehat selalu, salam tangguh Bu Dokter. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk Mbak Femi dan seluruh pendengar RRI. Salam sehat dan semangat sekali. Ya. 1. Kanal